Hari ini kita akan melihat Maria yang lain. Yang pertama adalah Maria Ibu Yakobus Muda dan Yuses. Maria Ibu Yakobus Muda dan Yuses. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus Muda dan Yuses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Markus bab 15 ayat 40 sampai 41. Maria, ibu Yakobus Muda dan Yuses, termasuk salah satu perempuan yang senantiasa melayani Yesus waktu di Galilea sampai datang ke Yerusalem, sampai Yesus wafat, sampai dia dimakamkan. Nah, kita lihat sebentar peta ini supaya kita lebih punya gambaran jarak antara Galilea dengan Yerusalem ya. Galilea adalah wilayah Palestina di sebelah utara. Di sana ada Danau Tiberias atau Danau Genesaret atau Danau Galilea. Ya, di sana juga ada kota Nazaret tempat Yesus dibesarkan, ya Kapernaum, Nain, juga Kana juga ada di sekitar wilayah Galilea ini. Sementara Yerusalem, ya tempatnya ada di Yudea, ada di selatan, di sana dekat kota Bethlehem, dekat kota Emmaus, ketika dua orang murid Yesus yang putus asa setelah menyaksikan Yesus yang wafat dengan begitu tragis, berjalan pulang dari Yerusalem menuju Emmaus. Nah, jarak dari Galilea di utara ini, termasuk Nazaret, Kapernaum, dan segala macam, sampai ke Yerusalem, wilayah selatan di Yudea, kurang lebih sekitar 120 kilometer ya, cukup jauh. Kita bayangkan ini 2000 tahun yang lalu, bukan pada tahun ini. Kalau sekarang kita bisa naik mobil atau naik bus dengan AC yang sangat nyaman, tidak berasa. Tapi pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu, ini adalah jarak yang sangat jauh, sekaligus menantang dan penuh kesulitan. Perempuan-perempuan tadi sejak Yesus mulai berkarya di wilayah Galilea, kemudian berjalan termasuk ke wilayah tengah, wilayahnya orang-orang Samaria, terus ke selatan sampai ke Yerusalem, mereka selalu ada, mereka selalu setia melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Barangkali ini adalah kekasan ibu-ibu, kaum perempuan, kalau membawa bekal bagi keluarganya, bagi rombongannya, senantiasa sangat berlebih. Selain diceritakan di dalam Markus, Matius juga mengisahkan yang sama. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Sibidius. Lukas juga memberikan kisah yang sama. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Mereka yang setia mengikuti dan melayani Yesus dan rombongannya dari awal penampilan Yesus di muka umum, senantiasa setia sampai akhir hidup Yesus. Atau kalau kita melihat dengan cara pandang yang berbeda, semua karya yang dilakukan oleh Yesus
itu bukan melulu dia sendiri, tetapi ada banyak orang yang terlibat di dalam karya pewartaan Yesus hingga bisa mencapai demikian. Ada banyak orang, ya termasuk perempuan-perempuan ini, yang mungkin tidak terlalu kita kenal sekarang, tetapi sungguh jasanya adalah luar biasa. Di dalam semua karya pelayanan, ataupun juga pekerjaan-pekerjaan yang kita punya, yang memberikan hasil berlimpah, bukan hanya karena jasa kita pribadi, tetapi juga ada banyak orang yang sungguh terlibat dan membantu. Ya, saya sendiri di dalam melayani di KDV, komunitas di Verbum, ataupun di aplikasi gereja, dan macam-macam pengajaran ini juga dibantu oleh orang banyak, sehingga kita sekarang bisa melayani sampai tahapan ini. Ya, grup KDV, kelompok baca kitab suci, per hari ini sudah ada 200 orang, maka ada sekitar 10.000 orang yang meskipun banyak juga beberapa yang live group, tetapi mereka terbantu untuk membaca kitab suci dari awal sampai akhir. Dan tugas pelayanan itu tanya jawab, mengumpulkan semua materi tanya jawab, mengatur semua grup yang jumlahnya 200 itu, ada banyak tim yang sungguh melayani. Banyak juga di antara mereka yang belum ketemu satu sama lain, tinggal berjauhan, tetapi sungguh mereka punya jasa besar sehingga bisa membesarkan grup ini, melayani banyak orang sampai sekarang ini. Dan juga berkembang, kemudian menjadi ada tambahan pelayanan di dalam aplikasi gereja sebagai sumber informasi, pengajaran, dan bantuan satu sama lain mengenai kekatolikan, kitab suci, spiritualitas, ini juga berkat jasa orang banyaknya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun ini, kita sudah menginput banyak sekali data. Kalau dicetak di dalam buku, saya tidak tahu harus berapa puluh ribu halaman, dan ini melibatkan banyak orang yang sungguh berjasa bagi kita semua. Juga program-program pengajaran yang kita punya, ada materi, ada yang membuatkan lagu-lagu, ada panitia yang mengatur, ada host seperti Bu Hilina dan teman-temannya, semua yang sungguh bagi saya memberikan bantuan dan sumbangan yang luar biasa bagi karya pelayanan ini, bagi gereja, dan bagi banyak umat. Tidak karena figur yang menonjol, bukan karena jasa dan sumbangan satu orang saja, dan pasti bukan karena saya saja, tetapi sungguh ada banyak orang yang datang dan dengan murah hati, sukacita, penuh semangat melayani seluruh umat beriman di dalam grup atau kelompok atau pelayanan yang kita punya. Nah, Maria, Ibu Yakobus Muda, dan Yuses seringkali juga dirancukan atau bingung apakah dia sama atau beda dengan Maria istri Klopas atau Maria saudara Ibu Yesus. Kitab suci tidak terlalu jelas menyebutkan figur ini apakah sama atau berbeda, ya, karena Matius, Markus, dan Lukas yang menyebut nama yang berbeda-beda di sekitar salib Yesus. Ketika Yesus wafat di salib, ia menyebut beberapa perempuan nama yang berbeda-beda, apakah mereka nama yang sama atau nama yang berbeda. Yang kelima adalah Maria Klopas. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Tadi yang saya sebut, apakah
Maria, ibu Yakobus muda dan Yuses ini sama dengan Maria istri Klopas atau berbeda? Tidak bisa dipastikan dengan sangat jelas apakah itu satu sosok Maria atau dua sosok Maria. Tapi ada nama lain yaitu Maria istri Klopas yang disebut oleh Yohanes. Dia juga termasuk perempuan yang setia berdiri di bawah kaki Yesus. Nah, ada kebingungan juga apakah Klopas sama dengan Kleopas, salah satu murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Ada dua orang murid, satu disebut namanya Kleopas dan satunya tidak disebut namanya. Nah, apakah Kleopas itu sama dengan Kleopas? Kita juga tidak tahu dengan sangat pasti apakah ini dua orang yang berbeda atau satu orang. Tetapi ya, orang-orang ini termasuk golongan murid-murid yang sungguh setia mengikuti perjalanan Yesus dari awal sampai akhir hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perempuan-perempuan atau dua Maria yang tadi kita lihat adalah mereka yang setia pada janji, berpegang pada janji. Pastilah ada peristiwa perjumpaan secara pribadi yang mereka alami bersama dengan Yesus sejak di Galilea. Dan sejak saat itulah mereka punya komitmen untuk melayani Yesus bersama dengan rombongannya dari awal sampai akhir. Dan seringkali oleh Markus, sosok perempuan-perempuan ini dikontraskan dengan seorang pemuda ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semua orang murid itu pergi dan melarikan diri karena takut. Salah satunya adalah seorang pemuda yang lari dan karena begitu takutnya ada mungkin tentara atau utusan dari tua-tua Yahudi memegang bajunya dan dia pada malam yang sangat dingin itu lebih memilih melepaskan bajunya untuk lari dengan telanjang. Sementara perempuan-perempuan yang sudah berkomitmen untuk setia melayani Yesus dari Galilea dalam kondisi yang paling bahaya pun mereka berpegang pada janji itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam program-program yang dicanangkan, pada saat yang menantang, pada saat dibutuhkan sungguh ketekunan dan kesetiaan, biasanya tidak banyak orang yang bisa bertahan. Pada awal permulaan, selalu atau seringkali ada banyak orang yang penuh semangat, tetapi nanti siapa-siapa saja yang setia berpegang pada janji dari awal sampai akhir. Ini juga menjadi tantangan bagi kita, entah di dalam hidup bersama, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam komunitas kita, ataupun niat-niat yang kita punya. Kalau di dalam istilah bahasa Jawa, itu disebut obor blarak. Blarak adalah daun kelapa. Sangat tipis, kalau sudah kering, dibakar, itu nyala apinya sangat tinggi, tetapi langsung cepat habis. Menjadi perumpamaan atau istilah supaya orang tidak menjadi seperti obor blarak. Ya, di dalam kondisi apapun juga, di dalam komitmen manapun juga.
penuh semangat sejak awal, berkobar-kobar, tetapi mudah gembos. Dua figur Maria yang tadi kita lihat, mereka tidak menjadi seperti obor blarak, tidak dikenal, tidak populer, tidak banyak disebut, tetapi mereka setia berpegang pada janji dari awal sampai akhir hidup Yesus. Marilah kita menyiapkan diri untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita sadari kehadiran kita di tempat ini pada saat ini. Kita tinggalkan sejenak beban-beban pikiran kita dan kita kesampingkan sejenak rencana-rencana yang akan kita lakukan setelah ini. Kita berikan seluruh waktu ini bagi Tuhan dan bagi diri sendiri. Marilah kita masuk dalam keheningan. Pakailah cara yang paling membantumu untuk mengalami keheningan. Engkau bisa mendengarkan alunan musik instrumental atau merasakan pernafasan Anda, udara yang Anda hirup, dan udara yang Anda hembuskan. Tenang dan rileks, menyadari pernafasan dan kehadiratmu pada saat ini di tempat ini. Sekarang, jika engkau sudah merasa tenang, bayangkanlah engkau berhadapan dengan Kristus yang bangkit. Cahaya, damai dan cinta Kristus terpancar memenuhi tubuhmu, memenuhi hidupmu. Bayangkanlah engkau hadir di hadapan Kristus yang bangkit, penuh cinta dan damai. Kemudian, penuh iman dan keyakinan, mohonlah kepada Kristus. Datanglah Tuhan Yesus, penuhilah aku dengan cinta-Mu. Ungkapkanlah permohonan ini penuh keyakinan dan kesungguhan. Datanglah Tuhan Yesus, penuhilah aku dengan cinta-Mu. Kemudian,
Bayangkan dan rasakan arus cinta dan damai Kristus tertumpah pada dirimu. Sekarang ingatlah orang yang engkau cintai, mulai dari orang yang pertama. Bayangkanlah dia, siapakah orangnya, siapakah namanya. Bayangkan sekarang ia ada di depanmu atau di sampingmu, dan katakan dengan kesungguhan, "Aku mencintaimu." Sebutkanlah namanya. Bayangkan cintamu, damaimu sungguh tertumpah kepada dia. Bayangkan dan rasakan cintamu tertumpah kepada dia. Katakan juga, semoga namanya dapat mengalami cintaku. Katakan dengan sungguh-sungguh, semoga sebut nama orang itu dapat mengalami cintaku. Sebut juga, semoga namanya sebutlah mengalami bahagia dan damai. Bayangkanlah, rasakan, dan niatkan dengan sungguh cintamu tertumpah kepada dia. Pengharapanmu akan dia untuk sungguh-sungguh mengalami bahagia dan damai adalah besar dan tulus.
Jika engkau hendak berganti kepada orang yang kedua, lakukanlah dengan langkah-langkah yang sama. Sekarang bayangkan engkau ada di tempatmu, di tempat doamu masing-masing saat ini, sekarang ini. Bayangkan engkau berhadapan dengan Allah Bapa. Bercakap-cakaplah dengan Dia seturut yang engkau rasakan dalam hatimu. Entah engkau hendak mencintainya dengan lebih sungguh, atau engkau sekarang terdorong untuk berdamai dengan orang yang engkau doakan tadi. Berbicaralah dengan Allah Bapa seturut yang engkau rasakan dalam hatimu. Dan kita mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami.